Halo, apa kabarnya warga para penikmat spoiler film. Balik lagi di Abang Film, tepatnya Abang nyeritain film. Kali ini gue mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film yang berasal dari negara Korea Selatan ini dirilis per tahun 2013. Dan menurut gue, bukan cuma gue doang sih ya, menurut banyak orang juga yang udah nonton film ini, bahwa film ini tuh bagus banget. Saking bagusnya film ini bahkan sampai di remake atau dibuat ulang di berbagai negara, mulai dari India, Thailand, Filipina, Turki, bahkan dibikin versi Indonesianya yang baru tayang kemarin pas tanggal 9 September. Kenapa kok bisa sebagus itu? Karena ini film sanggup mengobrak-abrik emosi penonton ya, disiksa, dibikin hancur sehancur-hancurnya sehingga meneteskan air mata di hampir sepanjang filmnya. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan sebuah persidangan nih yang sedang menyidangkan sebuah kasus penculikan, pelecehan, dan pembunuhan yang disangkakan kepada seorang terdakwa, di mana terlihat sang pengacara pembela terdakwa sedang membantah semua tuduhan dari jaksa penuntut atas dugaan yang disangkakan. Karena menurut pengacara tersebut, semua yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak pernah diselidiki secara mendalam dan terkesan dipaksakan, juga tanpa memakai asas praduga tak bersalah. Di dalam ruang sidang juga terlihat ada seorang polisi dan beberapa saksi-saksi dari pihak terdakwa nih yang akan memberikan kesaksian untuk membatalkan semua tuduhan terhadap terdakwa. Kemudian kita pun dibawa ke beberapa tahun sebelumnya saat semua peristiwa tersebut terjadi, di mana ada seorang ayah bernama Lee Yong-gu dan putri kecilnya yang bernama Yesung sedang bernyanyi dan menari di depan sebuah toko peralatan sekolah, di mana Yesung ini adalah anak semata wayang atau anak satu-satunya dari Lee Yong-gu. Jangan tanya ya emaknya siapa, karena cerita di film ini akan sepenuhnya berfokus pada mereka berdua saja, tanpa melibatkan sedikit pun istri atau emak dari anak tersebut. Dan di film ini juga diceritakan kalau Lee Yong-gu ini adalah orang yang mempunyai keterbelakangan mental yang membuatnya berbeda dari orang dewasa pada umumnya nih, dan cenderung berperilaku seperti anak-anak. Lee Yong-gu sendiri merupakan seorang single parent yang mengurusi sendiri semua keperluan anaknya Yesung. Tapi walaupun dalam keterbatasan mentalnya, Lee Yong-gu sangat menyayangi dan mencintai putri kecilnya Yesung. Dan sekali lagi nih, walaupun di tengah keterbatasannya, Lee Yong-gu ini tetap bekerja sebagai tukang parkir di sebuah mall untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan putri kecilnya Yesung. Oke, kita kembali lagi ke Lee Yong-gu dan Yesung yang sedang berada di depan toko ya. Di sini Yesung bilang nih kepada ayahnya kalau tas Sailor Moon yang dia inginkan di toko tersebut tinggal satu. Namun sayangnya di hari itu Lee Yong-gu belum punya uang nih untuk membeli tas tersebut. Kemudian Lee Yong-gu pun berjanji kepada Yesung untuk membeli tas tersebut besok, dikarenakan baru besoklah Lee Yong-gu gajian, yang mana nantinya tas tersebut akan dipakai oleh Yesung di hari pertamanya saat masuk sekolah. Tapi tidak lama kemudian, tas yang hanya tersisa satu buah saja di toko tersebut dibeli oleh seorang komisaris polisi untuk putri kecilnya yang bernama Ji Young, yang kira-kira seumuran lah ya dengan Yesung. Melihat hal tersebut lantas membuat Lee Yong-gu dan Yesung pun masuk ke dalam toko itu. Lee Yong-gu pun mencoba untuk meminta tas tersebut nih agar tidak dijual kepada orang lain gitu. Tapi karena keterbatasan mental yang dimiliki oleh Lee Yong-gu malah membuat dirinya melakukan hal yang membuat marah sang komisaris polisi. Kemudian Lee Yong-gu pun dihajar oleh komisaris polisi tersebut. Yesung yang melihat sang ayah dihajar pun menangis dan meminta nih komisaris tersebut untuk melepaskan sang ayah. Dan akhirnya tas Sailor Moon itu pun dibeli oleh komisaris polisi untuk putrinya. 이쁘다. 예승이 거 이거. 어디 맞아요? 이거 예승이 거예요. 이거 조심히 사오세요, 손님. 이거. Di malam harinya sebelum tidur, Yesung yang mengerti dengan keadaan sang ayah yang belum mempunyai uang untuk membeli tas Sailor Moon tersebut, meminta nih kepada ayahnya agar tidak memaksakan diri untuk membeli tas tersebut. Dan keesokan harinya di tempat kerja, ketika Lee Yong-gu sedang beristirahat, ia pun didatangi oleh putri komisaris polisi bernama Ji Young yang kemarin ia temui di toko tas. Kedatangan Ji Young di sini bermaksud untuk memberitahu Lee Yong-gu nih kalau masih ada toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon yang Yesung inginkan. Kemudian pergilah mereka menuju ke toko tersebut. Tapi ketika mereka melewati sebuah pasar, entah apa yang terjadi nih, namun tiba-tiba seorang wanita ngejumbul ketika melihat Lee Yong-gu sedang melakukan pertolongan terhadap Ji Young yang terlihat sedang berbaring dengan luka di kepalanya. Tapi di sini sang wanita tersebut malah mengira kalau Lee Yong-gu ini sudah melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap Ji Young.
Pada malam harinya, Yesung yang sedang menunggu ayahnya pun terlihat gelisah karena ayahnya Lee Yong-gu ini nggak pulang-pulang gitu. Dan ternyata hal tersebut dikarenakan Lee Yong-gu telah ditangkap oleh polisi akibat laporan dari wanita yang melihatnya di pasar tadi siang. Di hari berikutnya, polisi pun membawa Lee Yong-gu ke TKP untuk reka ulang adegan. Ketika reka adegan, di sini Lee Yong-gu melakukan hal yang sama pada saat kejadian, yaitu pertolongan pertama kepada korban yang mengalami kecelakaan. Tapi sayangnya semua adegan tersebut malah diputarbalikan oleh polisi yang menyimpulkan bahwa adegan-adegan tersebut adalah perbuatan pelecehan seksual Lee Yong-gu terhadap Ji-young atau si korban. Ditambah lagi ada sebuah adegan yang sengaja ditambah nih oleh polisi, yaitu ketika Lee Yong-gu disuruh melepas celananya. Walaupun tidak merasa ada adegan tersebut, tapi di sini Lee Yong-gu yang punya keterbelakangan mental menuruti perintah polisi tersebut karena dijanjikan kalau dia melakukan hal tersebut, dia akan segera bisa pulang dan bertemu dengan Yesung putrinya. Kemudian terlihat Yesung yang berniat mencari Lee Yong-gu yang semalam tidak pulang tanpa sengaja berada di tempat tersebut. Di sini Yesung tidak tahu nih apa yang sedang terjadi gitu ya, sampai ketika ada seorang yang melepas masker Lee Yong-gu. Dan di sini barulah Yesung mengetahui kalau sang ayah ternyata telah ditangkap polisi. Yesung pun mencoba mengejar ayahnya, begitu juga dengan Lee Yong-gu yang melihat Yesung. Tapi apalah daya, karena dijaga oleh polisi, Yesung pun hanya bisa menangis ketika melihat ayahnya dibawa oleh polisi. Singkat adegan singkat cerita, tibalah hari di mana Lee Yong-gu dimasukkan ke sel penjara yang bernomor 7. Di dalam sel nomor 7 tersebut sudah ada 5 narapidana yang masing-masing mempunyai kasus yang berbeda-beda, yaitu Bong Sik kasus pencopetan, Chun Ho kasus penipuan, Man Beom kasus mesum, Yang Ho atau si ketua geng di sel tersebut dengan kasus penyelundupan, dan yang terakhir kakek Seo dengan kasus penipuan. Lee Yong-gu pun kemudian memperkenalkan dirinya nih kepada orang-orang tersebut. Tapi karena perilaku Lee Yong-gu ini dianggap aneh nih oleh sang ketua geng, kemudian sang ketua geng pun menyuruh Chun Ho membacakan berkas kasus yang dibawa oleh Lee Yong-gu. Dan setelah membaca dan mengetahui kalau Lee Yong-gu ini dipenjara karena kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis di bawah umur, mereka pun langsung menghajar Lee Yong-gu ramai-ramai nih, karena menganggap orang yang melakukan hal tersebut adalah orang sakit dan pantas dihajar. 형법 287조 미성년자 약취 유인죄. 이런 개쓰레기가 나왔어? Adegan pun lanjut pada keesokan harinya, di mana terlihat Lee Yong-gu yang sangat kangen dengan putrinya hanya bisa diam sambil menuliskan nama Yesung di atas tanah. Kemudian tanpa sengaja Lee Yong-gu melihat seorang ketua geng dari kelompok lain nih di penjara tersebut ya, akan menyerang ketua geng Yang Ho yang satu sel dengannya. Lee Yong-gu pun berlari untuk menyelamatkan sang ketua geng Yang Ho, tapi justru serangan tersebut malah mengenai dirinya dan membuatnya terluka. 씨바닥들 감히 내 나발이란 봐. Merasa berhutang budi kepada Lee Yong-gu karena sudah diselamatkan dari penyerangan, ketua geng pun bertanya nih kepada Lee Yong-gu, apa nih kira-kira yang diinginkan oleh Lee Yong-gu sebagai balasannya. Lalu dengan polosnya Lee Yong-gu pun malah bilang Yesung. Selang beberapa hari kemudian pihak penjara mengadakan acara kerohanian nih untuk para narapidana. Dan dalam acara tersebut diisi oleh paduan suara yang dibawakan oleh anak-anak dari panti asuhan di mana Yesung tinggal. Jadi karena Lee Yong-gu ini adalah single parent ya bagi Yesung, maka ketika Lee Yong-gu terkena masalah hukum, negaralah yang mengambil alih hak asuh dari Yesung dan menyerahkan Yesung ke panti asuhan karena Yesung ini tidak punya siapa-siapa lagi untuk tempat berlindung dan tempat tinggal. Kemudian di tengah acara Yesung pun berhasil diselundupkan dan dibawa ke dalam sel nomor 7 oleh Man Beom. Lee Yong-gu yang melihat Yesung ada di hadapannya langsung memeluk putrinya itu sambil menangis. Setelah berhari-hari tidak bertemu, akhirnya dengan bantuan dari ketua geng, Lee Yong-gu pun bisa melepas rasa rindunya dengan sang putri tercinta Yesung. 예승이 안 무서웠어?
Tapi di sini Bongsik yang tidak setuju dengan hal tersebut pun protes kepada ketua geng. Karena Bongsik ini menganggap kalau sampai mereka ketahuan sama kepala sipir penjara, itu bisa berakibat kepada hukuman mereka yang akan bertambah. Kemudian Bongsik pun mencoba memberitahu sipir penjara nih tentang keberadaan Yesung di dalam sel nomor 7. Tapi yang terjadi, 우리 방에 뭐 있나? 빵 하나만 더 주세요. 참. 자, 먹어 이 자식아. 갚아주겠다. karena tidak tega, akhirnya Bongsik pun mengurungkan niatnya tersebut. Di sini Yesung yang belum mengerti apa yang sudah terjadi dengan ayahnya pun bertanya nih kepada Leonggu, kenapa sang ayah bisa ada di dalam penjara dan apakah ayahnya itu orang jahat. Lantas Leonggu yang juga tidak paham dengan situasi dan kondisi serta apa yang sedang terjadi kepada dirinya saat ini, malah mengatakan bahwa dia bukan orang jahat, melainkan teman-teman satu selnya lah yang orang jahat. Mendengar hal tersebut, teman-teman Leonggu pun memasang wajah asem dan kecut. Tapi tidak lama kemudian tiba-tiba Manbeo mendapatkan kabar nih kalau orang-orang dari panti asuhannya Yesung akan segera pulang nih karena pendeta mereka terkena darah tinggi dan harus dibawa ke rumah sakit. Karena hal tersebut, akhirnya mereka pun harus segera membawa Yesung kembali ke teman-teman panti asuhannya. Tapi sayang nih, ketika Manbeo berusaha membawa Yesung kembali, ternyata teman-teman Yesung sudah pergi meninggalkannya. Alhasil Yesung pun terpaksa harus tinggal di dalam sel nomor 7 bersama Leonggu, sang ayah dan teman-temannya untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian mereka pun mendapatkan kabar bahwa besok penjara akan kembali mengadakan acara keagamaan. Di sini mereka yakin nih kalau pengisi acaranya adalah orang-orang dari panti asuhannya Yesung yang kemarin. Kepala geng dan yang lainnya pun berencana untuk mengembalikan Yesung kepada teman-temannya. Ketika malam harinya sebelum tidur, Yesung pun di sini meminta maaf nih kepada ayahnya Leonggu. Karena dia ini merasa gara-gara dirinya gitu ya minta dibelikan tas Sailor Moon itu, akhirnya malah membuat ayahnya sekarang harus dipenjara. Tapi Leonggu yang sangat menyayangi dan mencintai putrinya tersebut malah bilang kalau dirinya pasti akan membelikan tas Sailor Moon yang diinginkan oleh Yesung. Kemudian tibalah keesokan harinya nih, di mana acara keagamaan sedang berlangsung di penjara tersebut. Di sini ketua geng dan Sunho pun mulai menjalankan rencana mereka nih untuk mengembalikan Yesung kepada teman-teman panti asuhannya. Tapi yang terjadi malah 공부 열심히 하고 잘 가. 중들이 여기. betapa terkejutnya Yesung dan ketua geng nih ketika melihat ternyata di sana malah terdapat para biksu dan bukan teman-temannya Yesung. Ternyata acara keagamaan di hari itu adalah acara keagamaan Buddha, bukan acara keagamaan Kristen dari panti asuhannya Yesung. Dan karena hal tersebutlah terpaksa Yesung pun harus kembali tinggal di sel nomor 7 bersama ayah dan teman-temannya. Singkat adegan singkat cerita, setelah 2 hari tinggal di dalam sel nomor 7 bersama sang ayah dan teman-temannya, akhirnya keberadaan Yesung pun diketahui nih oleh kepala sipir penjara bernama Jang Min, yang diberitahu oleh anak buahnya melalui foto-foto saat acara paduan suara kemarin, di mana di dalam foto tersebut terlihat Yesung menghilang dari atas panggung. Mengetahui hal tersebut, kepala sipir Jang Min dan anak buahnya pun langsung memeriksa setiap sel tahanan di penjara tersebut. Dan mereka pun kemudian mendatangi sel nomor 7 di mana Yesung berada. Yang mana adegannya cukup membuat penonton terkekeh-kekeh lah. Mengetahui hal tersebut kemudian membuat kepala sipir yang merasa kesal pun menghajar Leonggu dan memasukkannya ke dalam sel pengasingan. Sementara Yesung sendiri terus menangis karena dikembalikan lagi nih ke panti asuhan dan harus berpisah lagi dengan sang ayah. Kemudian di suatu malam terjadi sebuah kebakaran besar di penjara yang diakibatkan oleh salah satu tahanan yang sedang mengamuk. Di sini kepala sipir Jang Min pun menyuruh anak buahnya untuk segera mengevakuasi semua tahanan keluar penjara. Ketika api semakin membesar, kepala sipir Jang Min mengajak tahanan tersebut untuk keluar, tapi dia malah menolak nih. Kemudian kepala sipir Jang Min pun menerobos ke dalam ruangan tempat tahanan tersebut berada untuk menolongnya. Tapi karena api yang semakin membesar membuat mereka malah terjebak di ruangan itu. Leonggu yang kebetulan melihat hal itu pun kemudian tanpa pikir panjang lagi langsung menerobos ke dalam untuk menolong kepala sipir Jang Min dan tahanan tersebut.
Adegan pun beralih keesokan harinya nih, di mana terlihat kepala sipir Jangmin yang sedang dirawat oleh seorang dokter. Dokter itu pun bilang kalau bukan karena Leonggu, mungkin dirinya nih sudah meninggal pada insiden kebakaran semalam. Dan di sana juga terlihat ada Leonggu yang sedang dirawat karena terlalu banyak menghisap asap karbon dioksida. Kemudian sang dokter pun mengatakan nih, rasanya nggak mungkin gitu orang baik seperti Leonggu melakukan pelecehan dan pembunuhan terhadap seorang gadis kecil. Di momen ini sikap kepala sipir Jangmin kepada Leonggu pun berbalik 180 derajat. Yang tadinya sangat benci menjadi sangat peduli. Terlebih ketika dia melihat betapa besarnya nih rasa kasih sayang Leonggu kepada anaknya Yesung. Singkat adegan singkat cerita, kepala sipir Jangmin pun dikabari seseorang dari panti asuhan. Kalau saya, Yesung ini sedang sakit karena sudah beberapa hari tidak mau makan. Kemudian kepala sipir Jangmin pun menjenguk Yesung yang sedang berada di rumah sakit. Dan lagi-lagi di momen ini hati nurani kepala sipir Jangmin pun tergugah saat Yesung meminta kepadanya agar dirinya juga ditangkap dan dipenjara supaya Yesung ini bisa bertemu dengan ayahnya setiap hari. Singkat adegan singkat cerita, datanglah anak buah kepala sipir ke sel nomor 7 nih dengan membawa sebuah kardus besar yang dia sebut kalau kardus ini adalah hadiah untuk sel nomor 7 dari kepala sipir Jangmin. Setelah dibuka, ternyata kardus tersebut berisi Yesung yang sontak saja ketika melihatnya, Leonggu pun langsung senang dan langsung memeluk anaknya tersebut. 아, 오늘이 무슨 날이라? Dan sekarang tinggallah mereka bersama di sel nomor 7. Di sisi lain, kepala sipir Jangmin pun mulai merasa ada kejanggalan nih di kasusnya Leonggu gitu ya. Dan dia mulai tidak yakin kalau Leonggu ini telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak kecil. Kemudian dia pun mendatangi temannya yang menangani kasus Leonggu. Di sini dia meminta berkas penyelidikan kasusnya Leonggu. Kemudian temannya bilang kalau kasus tersebut bukanlah kasus pembunuhan biasa, karena korbannya adalah anak dari komisaris polisi. Dan mereka pun diperintahkan untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu 1 minggu. Setelah melihat berkas tersebut, di sini kepala sipir pun semakin yakin nih kalau kasus tersebut penuh dengan kejanggalan dan sengaja direkayasa. Terlebih ketika kepala sipir Jangmin melihat tulisan pengakuan dari Leonggu yang sangat rapih. Karena tidak mungkin Leonggu yang punya keterbelakangan mental bisa membuat kesaksian tertulis rapih itu. Selain itu, di sini teman-temannya yang merasa kalau Leonggu ini adalah orang baik dan tidak mungkin melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Mereka nih heran kenapa kok bisa Leonggu ini bisa dituduh melakukan hal tersebut. Dan setelah mengorek informasi dari Leonggu kemudian melakukan sedikit rekonstruksi, mereka pun akhirnya bisa menarik benang merah atas kematian anak komisaris polisi tersebut. Di sini mereka yakin nih kalau Leonggu ini tidak bersalah. Mereka pun melatih Leonggu agar dapat membela dirinya saat nanti di persidangan. Dan mengatakan kepada hakim nih kalau polisilah yang menyuruhnya membuat pengakuan palsu atas tewasnya anak komisaris polisi. Di sisi lain, kepala sipir Jangmin datang menghadap komisaris polisi nih. Kemudian memohon kepada sang komisaris untuk mencabut tuntutannya karena terbukti kalau Leonggu ini nggak bersalah. Tetapi komisaris polisi malah menolak permohonan kepala sipir Jangmin karena menurutnya harus ada pihak yang bisa disalahkan atas kematian putrinya. Singkat adegan singkat cerita, tibalah hari persidangan Leonggu. Dan saat ditanya oleh hakim apakah dia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan tersebut, di sini Leonggu pun hanya terdiam gitu. Dan beberapa saat kemudian dia pun menjawab bahwa memang benar dirinya lah yang melakukan hal tersebut. 뚫로 내려친 사실이 있죠. 네, 있어요. 네. 맞아요. 내가 그랬어요. 내가 맞아요. 예승이 도와주세요. Dan ternyata semua pengakuan itu dilakukan oleh Leonggu semata-mata karena hanya ingin melindungi Yesung. Sebab sebelum persidangan berlangsung, Leonggu mendapat ancaman dari komisaris polisi yang mengancam akan melakukan hal yang sama kepada Yesung anaknya, alias membunuh Yesung. Jika di persidangan nanti Leonggu tidak mau mengakui semua yang dituduhkan kepada dirinya. Dan menurut gua adegan ini adalah adegan yang paling menyakitkan ya. Kenapa? Karena selain relate sama kehidupan sehari-hari, sama kehidupan nyata gitu ya, yang dimana hukum itu tajam ke bawah dan tumbul ke atas.
Dan di adegan ini juga terlihat begitu besarnya rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Bahkan ketika dirinya dalam situasi sulit pun, Lee Yong-gu ini masih memikirkan keselamatan putri tercintanya Yesung, dengan mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dia lakukan sama sekali. Sontak saja pengakuan tersebut membuat kepala sipir Jangmin merasa geram nih, dan tidak habis pikir gitu kenapa Lee Yong-gu ini malah berbalik arah. Karena jelas-jelas Lee Yong-gu ini tidak bersalah. Terlihat juga Yesung yang sangat sedih setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Dan kemudian hasil dari persidangan tersebut memutuskan bahwa Lee Yong-gu bersalah dan akan dijatuhi hukuman mati. Singkat adegan singkat cerita, Yesung pun kemudian tinggal dan dirawat oleh kepala sipir Jangmin dan istrinya. Hari-hari mereka lalu cukup bahagia nih, sampai pada akhirnya kepala sipir Jangmin pun mendapat kabar bahwa Lee Yong-gu ini akan dieksekusi mati lebih cepat, yaitu pada tanggal 23 Desember, yang juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya Yesung. Setelah mengetahui hal tersebut, kepala sipir Jangmin pun memohon sesuatu nih kepada gurunya Yesung, dan mengatakan mungkin itu adalah hari terakhir Yesung akan bertemu dengan ayahnya Lee Yong-gu. Di sisi lain, teman-teman Lee Yong-gu yang tahu bahwa Lee Yong-gu akan segera dieksekusi merencanakan sebuah pelarian untuk Lee Yong-gu dari penjara. 사람 하나 살리는 일이다. Kemudian tibalah hari di mana acara tersebut diselenggarakan di dalam penjara. Di mana ketika acara tersebut selesai, Lee Yong-gu dan Yesung pun disuruh untuk naik ke sebuah balon udara yang sudah dipersiapkan di lapangan penjara. Sedikit demi sedikit, Lee Yong-gu dan Yesung pun berhasil terbang dengan menaiki balon udara tersebut. Tapi tidak lama kemudian, ketika mereka berdua akan melewati tembok penjara, tali balon udara tersebut malah tersangkut di pagar kawat penjara. Dan alhasil Lee Yong-gu dan Yesung pun gagal melarikan diri dari penjara tersebut. Kemudian tibalah tanggal 23 Desember atau hari eksekusi mati bagi Lee Yong-gu, yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung yang dirayakan secara sederhana di dalam sel nomor 7 bersama ayah dan teman-temannya. Satu persatu mereka pun memberikan hadiah nih untuk Yesung. Kemudian Lee Yong-gu pun memberikan hadiah berupa tas Sailor Moon kepada Yesung, yang mana tas tersebut sangatlah diidam-idamkan oleh Yesung selama ini. Di sini Yesung pun kemudian mengucapkan terima kasih nih kepada Lee Yong-gu karena sudah menjadi ayahnya. Lee Yong-gu pun juga sama nih, berterima kasih kepada Yesung karena sudah menjadi anaknya. Lalu Yesung pun memeluk ayahnya. 아빠, 잘 태어나게 해주셔서 감사합니다. 아빠 딸로 태어나서 Kemudian tibalah detik-detik menuju eksekusi mati bagi Lee Yong-gu. Sebelum pergi, Lee Yong-gu mengucapkan terima kasih dan kata perpisahan kepada teman-temannya yang ada di sel nomor 7. Satu lagi nih adegan menyakitkan di film ini, yaitu ketika Lee Yong-gu berjalan bersama Yesung, kemudian dia memeluk Yesung dan menggendong Yesung untuk terakhir kalinya. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah pintu yang kemudian di sanalah mereka berpisah. Tidak tahu bahwa itu adalah hari terakhir pertemuannya dengan sang ayah. Di sini Yesung dengan polosnya bilang nih kepada sang ayah Lee Yong-gu kalau dirinya akan selalu menunggu kepulangan sang ayah ke rumah. Terlihat ekspresi Lee Yong-gu pun tampak begitu sedih nih karena harus meninggalkan putri kecilnya yang sangat ia cintai dan sayangi. Dan untuk yang terakhir kalinya, Lee Yong-gu memeluk Yesung dengan erat sambil sedikit meneteskan air mata. Kemudian Lee Yong-gu pun dibawa oleh sipir penjara nih ke ruang eksekusi, sementara Yesung masih berada di pintu tersebut. Karena merasakan kesedihan yang begitu mendalam, terlihat Lee Yong-gu pun terjatuh nih saat berjalan. Kemudian terdengar suara Yesung yang berteriak dan menangis memanggilnya. Saat mendengar suara putrinya, membuat Lee Yong-gu bangkit dan bergegas kembali menuju pintu di mana Yesung berada, dan sekali lagi memeluk Yesung begitu erat.
Di sini Leonggu pun sudah tidak bisa membendung kesedihannya lagi. Dia pun menangis jadi-jadinya, berteriak, menyesal dan meminta maaf. Entah meminta maaf kepada siapa, tapi yang pasti di sini dia sangat sedih karena harus meninggalkan Yesung yang masih kecil. Kepala sipir Jangmin yang tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa meneteskan air mata nih karena tidak tega melihat Leonggu yang harus berpisah dengan anaknya yang masih kecil. Tidak terkecuali juga teman-teman Leonggu dan para tahanan lainnya nih. Mereka pun ikut merasakan kesedihan yang mendalam saat mendengar tangisan dan teriakan Leonggu. 잘못했어요, 선생님. 미안해요. 살려주세요. 잘못했어요, 선생님. 미안해요. 잘못했어요. Dan setelah itu Leonggu pun dieksekusi mati. Yesung pun harus berpisah dengan ayahnya untuk selama-lamanya. Kemudian kita dibawa kepada adegan di awal film tadi ya, di mana sebuah persidangan sedang berlangsung dan persidangan tersebut adalah persidangan kasus Leonggu yang kembali dibuka. Setelah kasusnya dianggap selesai karena Leonggu ini sudah dieksekusi mati. Dan pengacara perempuan yang membela terdakwa tersebut adalah Yesung yang sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang pengacara pembela. Walaupun Leonggu atau ayahnya Yesung ini sudah dieksekusi mati dan kasusnya sudah selesai, sidang tersebut sengaja dibuka semata-mata hanya untuk membersihkan nama Leonggu. Di sana juga ada kepala sipir Jangmin dan teman-teman Leonggu di sel nomor 7 dulu. Di persidangan tersebut Yesung bilang kepada hakim bahwa kehadirannya di sana semata-mata hanya untuk mengembalikan nama baik dari Leonggu, seorang ayah yang begitu ia cintai yang merupakan korban fitnah dari seorang komisaris polisi. Dan disertai dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah, akhirnya hakim pun menyatakan bahwa Leonggu tidak bersalah. Mendengar keputusan tersebut membuat seisi ruang sidang termasuk teman-teman lama Leonggu sangat senang. Sementara itu sambil menangis Yesung pun memandangi foto almarhum ayahnya yang berada di sebuah berkas yang sedang ia pegang. Film pun the end. Khusus nih untuk para lelaki ya, sekali lagi khusus untuk para lelaki. Siapapun kalian, jika kalian laki-laki yang merasa jantan, merasa maskulin, merasa dirinya bukan orang yang cengeng dan mempunyai percaya diri tinggi kalau tidak akan menangis hanya karena disebabkan menonton sebuah film, coba deh sekali-kali boleh kalian nonton film ini. Itu pun kalau kalian ada nyali. Saran aja nih, kalau kalian mau nonton film ini sebaiknya sendirian dan sebisa mungkin di ruangan tertutup dan kedap suara. Kenapa? Karena untuk jaga-jaga kalau kalian ini mewek. Jadi tidak ada yang akan tahu dan melihat muka jelek kalian pas lagi mewek. Dan harga diri kalian sebagai seorang laki-laki masih terjaga lah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan selamat mewek.